Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Cek TV, berjumpa lagi tentunya bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Dan masih dalam suasana di Masjid Cheng Ho. Ya, Ustadz, alhamdulillah kita masih berada di sini, dan pada episode kali ini kita membahas terkait dengan cara menyikapi ujian gitu, Ustadz, ya. Yang mana setiap manusia itu pasti ada ujian hidupnya gitu, Ustadz, ya. Dan itu harus disadari sebagai seorang muslim, seperti apa cara menyikapinya. Nah, ini saya sudah bersama dengan Ustadz Anwar. Langsung saja Ustadz Anwar, seperti apa penjelasannya, bagaimana cara seorang muslim yang baik untuk menyikapi sebuah ujian yang datang gitu, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin arsalahu rahmatan lil alamin. Para pemirsa Jek TV dimanapun Anda berada, sama-sama kita mengetahui dan mungkin sama-sama kita pernah merasakan ujian dan cobaan hidup. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, kita pasti bertemu dengan ujian hidup. Karena memang kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam artian kehidupan kita ini terbatas di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini terbatas. Dan sebelum kita menemu batasan tersebut, maka kita walana belukum bisyarri wal khair. Maka kita harus melewati beberapa ujian, beberapa rintangan, cobaan dalam hidup kita. Tidak bisa kita pungkiri. Baik ada ujian yang baik, ada ujian yang tidak baik. Ada ujian yang enak, yang bahagia, ada juga ujian yang sedih. Ini pasti kita lewatkan, pasti kita temukan hal tersebut. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW saja, beliau adalah makhluk yang paling mulia, akhlaknya yang begitu tinggi. Beliau adalah manusia yang sangat-sangat mulia dan dimuliakan, manusia yang mulia, dimuliakan dan memuliakan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tentu banyak sekali menemukan ujian, banyak cobaan-cobaan. Sekelas Nabi. Mulai dari dilempari kotoran sama orang kafir, tantang, diludahi, mau dibunuh dan seterusnya, banyak sekali. Dicemoohkan oleh kafir Quraisy, banyak sekali. Sekelas Nabi, apalagi kita, karena memang konsepnya adalah kita seorang manusia, tentu kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan. Dan sebelum kita menjangkau mendapatkan kebahagiaan tersebut, kita harus melewati yang tidak enak dulu. Tidak bisa langsung spontan, tidak ada kehidupan yang simsalabim, nggak ada. Tentu ada cobaan yang harus kita lewati. Ada cobaan yang baik, ada cobaan yang buruk, ada cobaan yang lewat bahagia, ada cobaan yang sedih. Namun biasanya kalau cobaan yang sedih, banyak orang yang sadar bahwa itu cobaan, dan juga mungkin banyak orang yang bisa melewatinya. Cobaan dengan kesedihan, kematian, musibah, dan seterusnya, kekurangan. Ini biasanya orang sadar dia sedang diuji. Namun yang sering sekali orang tidak sadar bahwa dia sedang diuji ketika diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan harta, diuji dengan kenikmatan tertentu. Wah, ini sangat perlu kita perhatikan. Karena sering kali orang tidak sadar bahwa dia sedang diuji dengan kebahagiaan. Tapi ingat, walana belukum bisyarri wal khair fitnah. Kita diuji bukan dengan yang sedih saja, tapi juga diuji dengan yang tidak baik, dan diuji dengan yang baik, yang membahagiakan kita. Kita harus tahu hal tersebut.
Jadi itu. Oke, jadi memang setiap manusia atau makhluk yang hidup di dunia ini memang sebenarnya hadirnya di dunia mereka tuh diuji. Iya, diuji betul. Karena untuk mencapaikan tadi sebuah kebahagiaan, ketenangan hati gitu ya Ustaz ya. Ya harus melewati hal-hal yang tidak enak dulu. Iya, betul sekali. Celakanya kalau misalnya kita diuji dengan tadi yang bahagia, yang enak-enak, ini sering sekali gitu ya, kayak seperti harta, kekayaan. Benar sekali. Kadang itu bisa melupakan seorang manusia. Gitu, betul sekali. Nah ini bagaimana cara untuk menyikapinya dan kemudian juga seperti apa sih sebagai seorang muslim yang baik itu untuk menyikapinya. Nah ini kita harus bahas setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya masih dalam program Lensa Kolbu. Dan di episode kali ini Ustaz ya kita masih membahas terkait dengan cara seorang muslim menyikapi ujian hidup gitu ya. Nah mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bertanya-tanya nih. Ini kan menyikapi ujian tadi yang Ustaz sampaikan, ada ujian yang tidak enak, ada juga yang enak gitu ya. Lantas seperti apa Ustadz cara menyikapi ujian-ujian yang datang tersebut? Oke, baik. Jadi kita memang perlu menyikapi dengan baik tentang ujian tersebut, karena memang kita pasti menemukan ujian ya kan. Pertama kita menyikapinya harus dengan cerdas, harus cerdas kita menyikapinya. Misalnya ketika kita diuji dengan yang tidak baik, kita harus cepat mikir bahwa ini adalah ujian. Jangan sampai kita terpuruk dalam kesedihan kita sehingga menzolimi diri kita sendiri. Kita sedang diuji, kita mendapatkan kekurangan, dapat musibah, lalu kita menangis berhari-hari, berminggu-minggu sehingga menzolimi diri kita sendiri. Kita selalu memanjakan diri kita berada di dalam keterpurukan. Tidak boleh. Jadi kita harus pintar bahwa ini adalah ujian. Dengan cara apa? Ketika kita diuji dengan yang tidak enak dulu ya, pertama sabarnya pasti kita harus sabar. Bukan berarti sabar adalah pasrah, bukan. Sabar adalah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan usaha melakukan perbaikan. Nah, itu sabar. Kemudian setelah itu kita harus menanamkan rasa syukur. Harus cepat-cepat mengambil rasa syukur sehingga kita bisa keluar dari keterpurukan. Jadi ini di antara jalan keluar ketika kita sedang terpuruk dalam kesedihan, ketika sudah musibah atau apalah ya. Salah satunya di antara cara keluar dari keterpurukan tersebut adalah tanamkan rasa syukur. Walaupun sedang diuji dengan kesedihan, kita betul-betul sedih, ada musibah. Gimana cara keluar dari keterpurukan? Salah satunya bersyukur. Bagaimana cara kita untuk bersyukur? Kita harus melihat, memandang dan merasakan yang baik-baik. Misalnya gini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Apalah musibahnya misalnya. Tapi ketika kita terpuruk dalam kesedihan, kita cepat memandang yang baik. Kita jangan mandang yang tidak baik sehingga kita terpuruk. Kita sedih karena kita memikirkan yang tidak baik, yang tidak enak tadi. Tapi kalau kita pikirkan yang baik, misalnya alhamdulillah saya masih diberikan hidup oleh Allah. Orang tersebut kena musibah nggak hidup lagi, masih mending. Alhamdulillah saya masih dapat makan sehari-hari. Orang banyak yang susah cari makan. Alhamdulillah ketika orang susah mencari makan, saya sudah susah mencari selera makan. Nah, ini perlu kita syukuri. Kemudian misalnya kita punya
punya apalah, punya motor, orang punya mobil, jangan pikirkan tidak enaknya, pikirkan alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah motor. Kita nggak punya apa-apa, hidup miskin, banyak ujian, sakit, alhamdulillah anggota badan kita masih lengkap. Kadang-kadang kita tidak sadar suasana yang kita merasakan terpuruk, kita merasa suasana yang tidak enak, padahal banyak orang yang menginginkan posisi kita tersebut. Misalnya kita punya pendengaran jelas, di luar sana banyak orang nggak bisa dengar. Kita punya lihat bisa jelas, di luar sana banyak orang yang satu aja keinginannya, pengen melihat di dunia ini. Nah, itu seringkali kita lupakan sehingga kita berada dalam keterpurukan terus. Makanya di antara jalan keluar dari keterpurukan, dari kesedihan adalah cepat bersyukur, melihat yang baik, mendengar yang baik, dan merasakan hal-hal yang baik. Oke, kadang-kala kita malah dikuasai oleh perasaan terpuruk tersebut sehingga ya kita merasa teraniaya, sedih terus gitu ya. Seakan-akan kita nih orang yang paling susah di dunia ini. Betul sekali. Nah itu kalau bahasa kerennya zaman sekarang itu kan seperti overthinking. Iya, benar sekali. Terlalu overthinking, insecure gitu kan, melihat aduh kayaknya aku nih nggak ada lagi yang lebih saro daripada aku. Itulah menganiaya diri sendiri namanya, nggak boleh menzalimi diri sendiri. Juga tidak boleh tadi saya sampaikan bahwasanya ketika kita dihadapi oleh sebuah ujian, masalah, jangan menzalimi diri sendiri, Ustaz ya. Jangan apalagi menyakiti. Iya, benar sekali, nggak boleh. Ya. Kadang kan kita lihat saja berita-berita di luar sana, banyak yang tertimpa masalah, terlilit hutang, Ustaz ya. Banyak yang melakukan bunuh diri ini adalah perkara yang sangat dilarang, tidak boleh. Ini adalah orang yang lemah sekali imannya, karena dia tidak meyakini bahwa bantuan Allah itu ada. Imannya lemah sekali. Kita perlu ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ujian kepada kita di luar kadar kemampuan kita. Ya, tidak bakal. Pasti Allah memberikan ujian ini, cobaan ini dengan kita, itu pasti kita sanggup melakukan. Justru usaha ujian yang datang ke kita itu karena kita sanggup. Iya, kita sanggup. Karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada suatu permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Hanya saja pemikiran kita yang terlalu dangkal untuk memikirkan hal tersebut. Makanya jangan dipikirkan sehingga menganiaya diri kita sendiri. Syukuri saja. Karena sebenarnya ujian ini baik. Jangan sampai ada nih misalnya orang yang ketika diuji merasa dia dizolimi, Allah nggak adil, astagfirullahaladzim, Allah nggak adil, Allah ini nggak boleh suuzon, husnuzon saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya saya kasih analoginya, misalnya di sekolah kita disuruh ujian nggak? Ujian, kira-kira anak SD misalnya, kira-kira gurunya mengasih ujian kepada anaknya, gurunya menzolimi anak didiknya nggak? Tidak, bahkan mengajarkan ingin menaik kelasnya. Sebelum mau naik kelas tentu ada ujiannya dulu. Kalau nggak ujian tentu nggak bisa naik kelas. Dalam artian itu juga karena Allah ingin terbaik untuk kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin mengangkat kualitas kita, maka Allah berikan ujian. Jadi bukan menzolimi, Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Ada sesuatu yang terang setelah ada kegelapan, itu perlu kita yakini. Harus diyakini ya Ustaz. Betul setiap sekali. Ujian yang datang kepada kita itu merupakan bentuk rasa sayang Allah. Betul sekali kita, Ustaz ya. Nah, ini menarik. Nanti akan kita lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Nah itu tadi ya, ternyata di balik ujian yang menghampiri hidup kita, gitu ya, setiap manusia yang diuji tentunya itu adalah sebuah hal yang biasa sebenarnya, Ustaz, ya. Harus kita sadari bahwasanya ujian itu adalah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita, makhluknya. Betul sekali. Benar nggak Ustaz? Benar sekali. Ustaz, seperti apa? Jadi memang innallaha habba 'abdan fabtalahu. Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada hambanya maka diuji. Beda dengan kita. Kalau kita sayang kepada sayang kepada teman kita, adik kita lulus dan apa. Allah tidak. Allah ketika Allah sayang kepada kita, cinta kepada seorang hamba, Allah menghendaki ada kebaikan pada diri kita, maka diuji. Sehingga untuk mengangkatkan derajat kita, menaikkan kualitas kita memang diuji. Nah, ini perlu kita sikapi dengan baik, yaitu pertama tadi sabar dan syukur, ikhlas, husnuzon, itu perlu kita terapkan ketika bertemu dengan ujian. Pertama ya ujian yang tidak enak, namun perlu juga kita perhatikan, perlu kita sadari, tadi juga sudah kita sampaikan bahwa ujian ini tidak enak saja, ada juga ujian yang enak, yang bahagia, sehingga kita terlena. Ini sering sekali orang tidak sadar. Misalnya kita dikasih, kadang mungkin ada kita yang menganggap kenapa ya orang itu dia nggak sholat, dia puasa tidak, baca Al-Quran entah kapan, tapi kok hidupnya nyaman banget, hartanya banyak terus, mobilnya tambah terus. Kenapa itu? Tak ingat, harta itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Senang mungkin iya, senang, tapi belum tentu kebahagiaan, belum tentu bahagia. Ada namanya harta istidraj, ya, harta istidraj, harta yang semata-mata menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang membuat kita lalai. Ini perlu kita perhatikan. Tidak semua yang enak itu menguntungkan, tidak. Nah, perlu kita sadari. Dalam artian ketika kita diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, kita juga ingat siapa yang memberi kesenangan tersebut. Baik dalam artian ketika nggak senang kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ketika senang kita juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingat kepada Allah ketika senang, maka Allah mengingat ia ketika ia lagi sedih. Oke. Nah itu kadang banyak orang yang terkecoh kadang, ya, benar sekali. Melihat sepertinya tetangganya hidupnya senang sentosa saja gitu ya, hidup bahagia sentosa, tapi dilihat kayaknya nggak pernah ibadah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ya kita seperti kita lihat tuh seakan-akan hidupnya aman-aman saja gitu, tambah jaya aja ya, tambah jaya saja, banyak mobilnya dan lain sebagainya. Tapi belum tentu orang yang banyak harta tadi Ustaz sampaikan itu menjamin kebahagiaannya. Senang mungkin iya gitu saja, tapi mungkin kita nggak tahu di belakangnya apakah dia menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin kita tidak tahu juga. Ya, betul. Namun tugas kita juga tidak boleh suuzon kepada orang kaya, atau nggak boleh juga. Kita tetap husnuzon. Mungkin dia menyembunyikan kebaikannya atau apa. Tugas kita bukan menilai. Tugas kita, ingat, tugas kita bukan menilai seseorang. Tugas kita nilai saja diri kita sendiri, koreksi diri kita sendiri, sehingga kita melakukan perbaikan. Namun ketika ada kesalahan dari teman kita, dari siapa, kita wajib untuk mengingatinya. Idza ra'akum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ketika kamu melihat suatu kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, suatu kesalahan, maka cegahlah, pertama dengan tanganmu, fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisanmu, kalau enggak juga dengan hatimu. Tapi kalau cuma dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Oke, Ustaz ya. Jadi untuk seorang muslim gitu ya, ketika dihadapkan dengan sebuah masalah gitu Ustaz ya, ketika ada ujian yang sedang dihadapinya, maka yang pertama untuk dilakukan adalah bersikap sabar. Ya. Kemudian juga tadi bersyukur gitu Ustaz ya. Nah ini menarik banget ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz, bahwasanya ketika kita dihadapkan dengan ujian, ketika kita bersyukur, maka pikiran-pikiran negatif itu tidak menguasai pikiran kita gitu Ustaz ya. Karena betul sekali. Ketika kita misalnya tadi disampaikan, kita nggak punya mobil tapi kita punya motor gitu ya, alhamdulillah masih punya motor. Betul sekali. Yang lain
pengen punya Iya, motor, pengen nggak punya punya motor. motor pengen Iya. punya motor. Betul gitu ya. sekali. Jadi kita harus memikirkan ke hal yang baik gitu Betul Ustaz, ya. sekali. Dan itu dalam rangka untuk menekan agar supaya kita tidak lari Betul daripada Allah tadi Ustaz, ya. Ketika kita dihadapkan dengan ujian, nah ini kita harus sadar bahwasanya ya ujian, namanya ujian, setiap manusia pasti ada ujian, diuji, pasti gitu diuji. ya. Seperti perumpamaan tadi di sekolah. Iya, di ya. sekolah. Setiap anak murid yang mau naik Iya, kelas, kelas pasti pasti ada ujiannya. gitu Betul ya. sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan gitu ya Ustaz, ya. Dan Amin. juga Allahumma. untuk pemirsa yang menonton di rumah, mudah-mudahan ada ilmu lagi lah gitu ya, bisa untuk merefresh gitu ya, Betul untuk meningkatkan keimanan bahwasanya setiap ujian yang datang itu adalah bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tambahan mungkin Ustaz untuk closing statement-nya? Oke, baik. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menganiaya dan menzolimimu. Kita harus selalu husnuzun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ujian yang diberikan kepada kita itu semata-mata untuk mengangkatkan derajat kita, mengangkatkan kualitas kita. Ada yang tidak baik, yang disalahkan bukan yang lain, bukan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah diri kita. Ada sebuah kesalahan, kekurangan yang dilihat, jangan lain, lihatlah diri kita sendiri, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita sendiri dan kita berada di tempat kesedihan, dalam keterpurukan terus. Oke, barakallahu fiik Ustaz atas ilmunya, dan pemirsa tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di JEK TV, Inspirasi Kita. Akhir kata, saya Hardi, Ustaz Anwar, dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.